Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan mengenai analisis latar belakang pada skripsi. Yang kita bahas yaitu skripsi dengan pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan kepustakaan. Yang pertama itu untuk skripsi dengan judul Implementasi Metode Qiraah dalam Pembelajaran Bahasa Arab di MTS Nurul Iman, Kota Jambi 2018. Nah, di sini menggunakan metode kualitatif, pendekatan kualitatif. Nah, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Sumber data melalui guru mata pelajaran bahasa Arab serta peserta didik MTS Nurul Iman Kota Jambi. Nah, selanjutnya dianalisis dengan pendekatan deskriptif analitik. Pada latar belakang skripsi tersebut, pada bagian pertama itu sudah mencantumkan gambaran-gambaran umum. Nah, namun terlalu banyak membahas masalah pengertian bahasa. Jadi nggak langsung ke pokok dari apa yang mau diteliti. Selanjutnya, pada latar belakang tersebut ada beberapa paragraf yang masih menggunakan referensi atau kutipannya sudah terlalu lama, seperti tahun 1993 dan 2003. Di situ, jadi kalau kutipan itu harusnya 10 atau 15 tahun yang lalu. Kemudian ada juga di situ masalah sudah cukup jelas. Di situ sudah cukup jelas masalah apa yang sedang terjadi atau fenomena yang terjadi di lingkungan tersebut. Nah, mungkin belum dicantumkan atau dituliskan solusi apa yang akan ditawarkan oleh peneliti. Jadi untuk keseluruhan mengenai latar belakang pada skripsi ini sudah bagus. Jadi begitu. Dan satu lagi, ada beberapa pada penulisan paragraf itu seharusnya kan satu paragraf itu terdiri dari 2 atau 3 kalimat ya minimal, tapi ada beberapa paragraf yang masih ditulis 1 kalimat. Jadi ada koreksi di latar belakang tersebut menurut analisis saya. Nah, berikut salah satu contoh dari kutipan yang ditulis di situ. Menggunakan kutipan atau referensi atau teori yang sudah terlalu lama, yaitu di situ salah satu contohnya di tahun 2003. Untuk skripsi selanjutnya yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Di sini judulnya Pengaruh Metode Diskusi Qiraah dalam Pembelajaran Bahasa Arab terhadap Minat Belajar Siswa di Kelas 10 MIPA MAN 1 Yogyakarta tahun 2017. Nah, metode yang digunakan ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan. Maksudnya yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian, langsung praktek gitu. Pada latar belakang deskripsi ini ya, menurut analisis saya sudah lumayan bagus. Terus ada beberapa koreksi, yaitu referensi yang digunakan juga sudah terlalu lama. Salah satunya yaitu menggunakan kutipan tahun 1997, ada juga yang 2003, ya sekitaran segitu. Jadi harusnya 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, tapi ini terlalu lama untuk kutipannya. Itu
Di situ ada contohnya. Selanjutnya, setiap paragraf minimal memuat 2 atau 3 kalimat, namun ada beberapa paragraf hanya ada 1 kalimat saja. Nah, seperti skripsi sebelumnya tadi, di sini juga ada paragraf yang hanya dituliskan 1 kalimat saja. Itu ada di halaman 6. Jadi, setidaknya penulisannya itu ada 2 atau 3 kalimat. Jangan 1 kalimat saja. Selanjutnya itu hanya menjelaskan masalah-masalah umum. Jadi yang dituliskan dalam latar belakang tersebut hanya masalah-masalah umum, bukan yang terjadi di kelas MIPA MAN 1 Yogyakarta atau di lingkungan tersebut. Jadi hanya masalah-masalah umum dalam pembelajaran bahasa Arab tersebut. Jadi untuk koreksi atau analisisnya mungkin itu. Terus untuk bagian-bagian awal sudah mencantumkan gambaran-gambaran umum, kemudian ada juga teori-teori yang dijelaskan juga, kemudian masalah-masalah umum juga sudah dijelaskan, dituliskan, dan terakhir di bagian akhir sudah menjelaskan atau menuliskan judulnya. Di bagian akhir sudah dituliskan apa judul yang akan diteliti, atau ya seperti itu. Selanjutnya ada skripsi kajian teoritis pendekatan komunikatif dalam pengajaran bahasa Arab. Di sini tahun 2014. Skripsi ini atau penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research. Pada latar belakang ini sudah mencantumkan gambaran-gambaran umum, sudah dicantumkan juga pada bagian awal, terus teori-teori juga sudah dicantumkan, sudah diberi penjelasan oleh peneliti tadi, menurut peneliti tadi. Kemudian masalah-masalah umum atau masalah-masalah pada penelitian tersebut sudah dijelaskan. Kemudian untuk koreksinya atau analisis, untuk analisis di sini yang pertama pada bagian akhir, nah tidak dituliskan sasaran penelitiannya atau judul penelitiannya. Jadi di sini tidak dijelaskan, tidak dituliskan judul penelitiannya pada bagian akhir, seharusnya harus dicantumkan. Jadi seperti itu. Kemudian di sini sudah dijelaskan masalah ya, yang apa yang terjadi dan faktor-faktornya. Di sini ada contohnya. Jadi di latar belakang tersebut sudah memuat masalah fenomena yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, kemudian faktor-faktornya apa saja sudah dijelaskan. Jadi untuk keseluruhannya sebenarnya untuk latar belakang pada 3 skripsi tersebut sudah bagus, hanya beberapa saja yang belum dituliskan, belum lengkap. Jadi begitu. Untuk keseluruhannya sudah bagus di sini. Jadi untuk penulisan latar belakang itu harus memperhatikan aspek-aspek apa saja yang harus ada di latar belakang tersebut. Jadi harus lengkap. Aspek-aspek tersebut harus ditulis secara lengkap agar para pembaca itu bisa memahami skripsi tersebut, mudah memahaminya. Nah, ketiga skripsi tadi sebenarnya juga sudah bisa dipahami, mudah dipahami juga. Jadi untuk perbaikannya ada di situ, koreksinya di situ, analisisnya menurut
saya pribadi seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.